Arta, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Riau. Pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Materi yang pertama yang akan definisi turunan fungsi aljabar. Nah, untuk menentukan definisi turunan fungsi aljabar, kita akan mengamati dua permasalahan. Yang pertama adalah kemiringan garis singgung, dan yang kedua adalah kecepatan sesaat. Dari kedua permasalahan ini, nanti kita akan tentukan definisi dari turunan fungsi aljabar. Permasalahan yang pertama itu ada kemiringan garis singgung. Pada kemiringan garis singgung ini, coba perhatikan gambar berikut. Yap, seperti yang kita ketahui, ini adalah gambar seorang pemain ski yang sedang meluncur. Seorang pemain ski ini sedang meluncur di bukit es. Terlihat bahwa pemain tersebut meluncur kemudian turun. Pada saat turun, dia melayang di udara. Nah, pasti akan kembali lagi ke permukaan es. Saat pemain ski dalam kondisi melayang di udara, ini terdapat kemiringan antara papan selancar dengan permukaan esnya. Untuk menentukan kemiringan tersebut, kita dapat menggunakan konsep garis singgung. Untuk memudahkan kita untuk menentukan kemiringan tersebut, kita akan melihat ilustrasi berikut ini. Nah, anggap bahwa kurva ini merupakan permukaan es. Kemudian posisi pemain terhadap papan ski itu merupakan garis normal. Papan ski yang menyinggung bukit es di saat melayang ke udara berarti sebuah garis yang menyinggung kurva tersebut. Itu yang kita namakan dengan garis singgung. Nah, garis sekan itu apa? Garis sekan itu adalah kemiringan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, bisa kita lihat ini adalah kemiringan dari titik P dan Q. Kemudian posisi pemain ski itu akan membentuk garis singgung yang tegak lurus dengan garis normal. Ini tegak lurus dengan garis normal. Kemudian papan seluncur akan bergerak dari titik P ke titik Q, melayang. Dia melayang kan? Kemudian titik-titik ini garis sekan itu kan yang kita namakan dengan garis sekan, titik ke titik lain yang menyebabkan kemiringan yang terjadi di antara kurva tersebut. Kemudian ada jarak antara P dengan Q. Ini adanya X1 dengan X2. Jarak ini kita namakan dengan delta X. Begitu pula dengan Y1 dengan Y2. Kita namakan dengan delta Y. Selanjutnya, ini terlihat bahwa garis singgungnya ini tidak hanya satu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kenapa di sini dicantumkan 4? Karena mungkin saja pada saat melayang itu tidak tepat di sini. Bisa saja di sini, atau di sini gitu. Kemudian apa hubungannya dengan kemiringan garis singgung? Nah, ini garis singgungnya, kemiringannya bagaimana? Kita lihat bahwa ini jarak antara X1 dengan X2 itu kita namakan dengan delta X. Jarak antara Y1 dengan Y2 kita namakan dengan delta Y. Kemudian semakin titik X ini menuju ke P, itu berarti X2-nya terus menuju ke X1, sehingga nanti bisa saja X2-nya sama dengan X1. Kalau kita lihat ilustrasi di samping. Nah, ini kan X2, tapi di sini kita tulis X1 ditambah delta X. Nah, coba delta X
sama dengan X2 dikurang X1. X2 dikurang X1. Berarti X2 ini kan harusnya X2, kita ganti X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Nah, itulah mengapa di sini ditulis bahwa X yang awalnya X2 menjadi X1 ditambah X2. Karena kita hanya mengubahnya saja. Nah, untuk di sini kenapa di sini Y tapi di sini Fx1? Karena fungsi di sini merupakan fungsi X1. Makanya di sini kita tulis Fx1. Sama dengan ini, maka kita tulis karena ini fungsinya X1 ditambah delta X, di sini kita buat Fx1 ditambah delta X. Kemudian bagaimana cara kita menentukan kemiringan garis tersebut? Kita ketahuilah bahwa definisi garis singgung adalah limit dari delta X mendekati 0 dari Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 dibagi delta X. Gitu. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, kecepatan sesaat. Nah, coba bayangkan ketika Anda pergi ke sekolah yang jaraknya 15 km, waktu yang diperlukan untuk sampai ke sekolah tersebut adalah 30 menit. Kecepatan rata-rata motor itu melaju dapat kita hitung. Kecepatan rata-rata itu kan laju jarak dari posisi pertama ke posisi kedua dibagi dengan waktu tempuh. Makanya di sini kita dapat V rata-rata itu sama dengan jarak dibagi waktu. Maka diperoleh 15 km dibagi 0,5 jam sama dengan 30 km per jam. Berarti ketika Anda pergi ke sekolah, itu kecepatan rata-rata motor adalah 30 km per jam. Kemudian bagaimana dengan kecepatan sesaat? Coba perhatikan ini. Selama di perjalanan, speedometer itu kan tidak tepat selalu menunjukkan posisi angka 30. Pasti saat berangkat itu posisinya angkanya 0. Kemudian bisa saja naik ke angka 40. Pada saat lampu merah, dia kembali ke 0 karena kita posisinya berhenti. Nanti naik lagi pada posisi 50, 30, 45 tergantung kondisi jalan. Berakhir kembali kan pada posisi 0 saat kita tiba di sekolah. Nah, ini yang kita namakan dengan kecepatan sesaat, yakni kecepatan pada saat benda berada di titik tertentu selama perjalanan. Sama seperti gambar di sini. Nah, ini kan ada jam. Jamnya 0, X1 ditambah delta X sama dengan yang sudah saya jelaskan di kemiringan garis singgung. Fx1 itu adalah milik X1, X1 ditambah delta X itu akan menjadi Fx1 ditambah delta X. Itu merupakan perubahan posisi. Berarti kecepatan ini juga merupakan perubahan posisi. Kemiringan garis singgung juga perubahan posisi. Nah, misalkan sebuah benda itu bergerak dari garis koordinat sehingga posisinya pada X diberikan oleh Fx. Pada saat X1 berada di Fx, kemudian bergerak mendekati X1 ditambah X delta X berada di Fx1 ditambah delta X. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 dibagi delta X. Maka dapat kita peroleh definisi kecepatan sesaat, yakni V sama dengan limit dari kecepatan rata-rata delta X mendekati 0 sama dengan limit fungsi X1 ditambah delta X dikurang fungsi X1 dibagi delta X menuju 0. Kemudian
Apa itu turunan fungsi aljabar? Definisinya seperti apa sih? Kan kita sudah melihat dua permasalahan tadi. Nah, dari kedua masalah tadi, masalah kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat, apa hubungannya dengan turunan fungsi aljabar? Apa ya? Nah, perhatikan dari kedua definisi yang telah dibahas. Terlihat bahwa kedua definisi tersebut sama. Cara menentukan kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat itu sama. Definisinya sama dan limitnya sama juga. Maka konsep ini berlaku juga di turunan fungsi aljabar. Sehingga kita peroleh definisi turunan fungsi aljabar itu f aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0 dari fungsi fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Nah, kenapa di sini tulisnya f delta f aksen x? Lambang dari turunan atau simbol dari penulisan turunan itu terdapat beberapa. Yang pertama adalah f aksen x. Yang kedua itu ada dy, dx, kemudian ada y aksen. Nah, y aksen itu digunakan apabila fungsinya fx sama dengan y. Nah, makanya di sini kita gunakan f aksen x sama dengan begitu. Untuk pembahasan yang lebih lanjut dan contoh-contoh soal, Anda bisa lihat di modul yang sudah dibagikan. Selamat belajar, semangat. Terima kasih.